Di sini, bajai boleh sejalur sama sepeda. Motor saja bisa kalah cepat sama skateboard. Mau naik mobil atau beca, pasti dapat giliran. Semua bisa pesan tanpa turun dari kendaraan. Jadi, biarpun di jalan kita berbeda, di sini kita tetap sama. Hanya di Drive-Thru McDonald's. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai peta strategis dan juga balance scorecard yang diterapkan oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Perusahaan apa sih? Nah, tadi kan sempat dilihatin tuh cuplikan video tentang salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan tersebut. Nah, bener banget, perusahaan itu adalah perusahaan McD. Nah, di perusahaan McD ini kita akan menganalisis mengenai balance scorecard yang digunakan dan juga peta strategis yang mereka terapkan. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Paralel 3. Adapun cakupan pokok bahasan pada video kali ini yang pertama mengenai pengenalan perusahaan McD itu sendiri, kemudian akan ada analisis SWOT dari perusahaan McD, kemudian akan dibahas mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan juga keunggulan dari peta strategis. Setelah itu akan ada analisis peta strategis yang digunakan oleh PT McD. Kemudian akan dibahas juga mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan keunggulan dari balance scorecard. Kemudian akan dibahas mengenai analisis balance scorecard yang digunakan atau yang diterapkan oleh perusahaan McD. Di Indonesia, sektor waralaba di bidang makanan menjadi sangat menarik di kalangan masyarakat, apalagi makanan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Dan dari sekian banyak perusahaan di bidang waralaba, McDonald merupakan salah satu restoran cepat saji yang sampai saat ini masih diminati oleh masyarakat, baik itu dari Indonesia maupun luar negeri. Hidangan yang dijual oleh McDonald sangat beragam, seperti hamburger, ayam goreng, kentang goreng, spaghetti, dan McDonald pun juga menjual berbagai minuman seperti Fanta, Coca-Cola, Sprite, dan yang lainnya. Hal ini dapat membuat konsumen dimanjakan dalam banyak pilihan dan tinggal bagaimana para konsumen memenuhi dan memanjakan seleranya. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis SWOT dari McDonald atau McD. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. McD menempatkan outlet mereka di wilayah strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen, dan juga terdapat fitur delivery. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari McD ini yaitu memiliki harga yang kurang kompetitif untuk sebagian masyarakat. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang dari McD ini yaitu selalu meningkatkan penggunaan di bidang teknologi online untuk mempengaruhi pendapatan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Jadi produksi makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif, sehingga persaingan di bidang makanan cepat saji ini sangat ketat. Strategi MAPS merupakan diagram yang menggambarkan strategi perusahaan. Dengan strategi MAPS, setiap karyawan diharapkan dapat mengetahui strategi perusahaan secara keseluruhan serta dapat memahami dampak dari hasil yang mereka kerjakan terhadap tujuan perusahaan. Jadi, strategi MAPS ini adalah sebuah diagram yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai dengan menghubungkan tujuan yang strategis secara eksplisit mengenai hubungan sebab akibat yang dikelompokkan dalam 4 perspektif balance scorecard. Konsep dari strategi MAPS ini diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan dan menerapkan strategi berdasarkan perspektif balance scorecard. Setiap perspektif yang ada di dalam strategi MAPS ini saling memiliki keterkaitan, dan adapun keempat perspektif ini adalah yang pertama, perspektif keuangan atau finansial, yang kedua, perspektif pelanggan atau customer, yang ketiga, perspektif internal atau internal business process, dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, adapun beberapa manfaat dari pembuatan strategi MAPS ini, yang pertama adalah dapat menetapkan tujuan keuangan dan pelanggan yang jelas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian penting dari organisasi yang akan mendukung usaha baru dan perubahan, termasuk perubahan proses pelatihan dan bisnis yang diperlukan. Yang ketiga,
mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan menunjukkan bagaimana mereka akan mencapainya, dan masih banyak lainnya. Jadi, strategi MAPS dapat menggambarkan hasil yang diharapkan akan dapat terjadi dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi ini. Namun, rincian dari tujuan, target, ukuran keberhasilan, serta langkah-langkah untuk mencapainya masih perlu dijabarkan lebih lanjut lagi agar seluruh anggota organisasi dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan goals dari perusahaan. Tujuan, target, ukuran keberhasilan, dan langkah-langkah ini dapat digambarkan dalam bentuk balance scorecard yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Berikutnya akan dibahas mengenai analisis peta strategis MACD, di mana analisis peta strategis ini terdapat 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu financial goals. Pada financial goals, MACD ini menerapkan biaya produksi yang rendah, namun dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Komponen yang kedua adalah customer goals, di mana MACD memberikan harga terendah, namun dengan kualitas yang tinggi dan juga terjamin. Berikutnya adalah internal process goals, di mana MACD ini meningkatkan efisiensi operasional, selalu meningkatkan konsistensi dan juga menerapkan prinsip zero waste. Yang terakhir adalah learning and growth goals, di mana MACD ini selalu memberikan pelatihan manajemen, membuka cabang di daerah lain, dan juga menginovasi produknya. Strategi MAP ini menggambarkan hasil yang diharapkan dapat terjadi dari tindakan yang dilakukan. Namun, rincian dari tujuan, target, ukuran keberhasilan, serta langkah-langkah untuk mencapainya masih diperlukan untuk dijabarkan lebih lanjut agar seluruh anggota organisasi dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan goals dari perusahaan. Tujuan, target, ukuran keberhasilan, serta langkah-langkah ini dapat digambarkan dalam bentuk balance scorecard yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Oke, pembahasan selanjutnya terkait balance scorecard, di mana untuk sejarah awal pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1996 dan diterbitkan oleh Harvard Business Review yang mengukur kinerja Drive, di mana balance scorecard ini menyediakan kerangka kerja terperinci yang merumuskan strategi bisnis ke dalam hasil yang terukur. Jadi, menurut pengertian dari balance scorecard ini dapat menerjemahkan misi dan strategi suatu perusahaan ke dalam satu set pengukuran kinerja yang merupakan kerangka untuk penerapan strategi. Jadi untuk tujuan atau fungsi dan manfaat dari scorecard ini, menurut Kaplan dan Norton ini menyatakan bahwa banyak bisnis yang berkembang pesat karena telah menerapkan sistem ini dengan proses manajemen mereka, dan beberapa perusahaan dengan menggunakan pendekatan balance scorecard ini dapat memberikan solusi terhadap masalah pengukuran kinerja karena aktivitas penciptaan nilai tidak cukup hanya pengukuran keuangan, tapi bisa dilihat juga dari pengukuran non-keuangan, di mana akan berpengaruh terhadap hasil kinerja keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan untuk kartu skor diturunkan dari visi dan strategi organisasi, dan Kaplan dan Norton ini mengatakan bahwa tujuan untuk mengukur kinerja organisasi terdiri dari 4 perspektif, di mana yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran. Untuk analisis terkait balance scorecard yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya berkaitan dengan perusahaan McDonald. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai balance scorecard dari McDonald atau McD. Dalam hal perspektif keuangan, arus utama pendapatan McD berasal dari restoran milik perusahaan di lokasi, royalti atau biaya waralaba dan sewa. McDonald menetapkan proporsi nilai berupa penetapan pendapatan tiap hari yang akan diakumulasi tiap bulannya, serta menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menawarkan produk-produk
yang memiliki biaya yang rendah. Selanjutnya, dari segi perspektif pelanggan McD mencari layanan cepat dengan lebih menekankan pada kualitas, kesegaran, sajian makanan yang sehat, dan berkelanjutan. Selain menarik pelanggan baru, McD juga bekerja keras untuk mempertahankan pelanggan dalam bisnis yang begitu kompetitif. Untuk strategi mendapatkan pelanggan, biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi penjualan berhadiah atau dengan melakukan diskon pada pembelian produk tertentu. Dari perspektif proses bisnis internal, McD terus fokus pada peningkatan kualitas, peningkatan proses bisnis, konsistensi produk, dan inovasi. Selanjutnya ada pengembangan produk, bahan baku atau input yang digunakan dari sumber yang berkelanjutan. Inovasi teknologi yang digunakan seperti swalayan, Wi-Fi gratis, dan rebranding. Selain perspektif di atas, pembelajaran dan pertumbuhan memainkan peranan penting dalam mencapai semua perspektif lainnya. McD Corporation berfokus pada kebutuhan karyawannya sebagai prioritas utama, karena tanpa karyawan, McD tidak akan dapat mencapai tujuannya. Jika karyawan senang, ini akan mengarah pada peningkatan proses produk dalam hal kualitas dan layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan yang mengarah ke lebih banyak penjualan, dan dengan demikian mengarah pada pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Contohnya, dengan melakukan pemberian fasilitas yang dibutuhkan para karyawan, pengadaan pelatihan kerja, ataupun melakukan rotasi job. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai identifikasi peta strategis dan balance scorecard McD. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.